Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azira Permata Zahari dari kelas AB3A. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai grafik tentang kebijakan membatasi jumlah produksi atau kuota. Nah, kenapa kebijakan ini dilakukan? Untuk menjaga agar produksi tidak mencapai tingkat yang berlebihan, sehingga nantinya menimbulkan masalah seperti kemerosotan pendapatan. Nah, bagaimana kebijakan ini dilaksanakan dan bagaimana pengaruhnya terhadap produksi dan harga akan saya jelaskan melalui grafik berikut ini. Dari grafik tersebut dapat dikemukakan bahwa satu, tanpa adanya campur tangan pemerintah, permintaan dan penawaran suatu barang berturut-turut ditunjukkan oleh kurva D dan S. Nah, yang kedua yaitu akibat interaksi tersebut terjadi keseimbangan pada E, di mana harga yang berlaku di pasar adalah P dan jumlah barang yang ditransaksikan adalah Q. Dengan nilai transaksi, pendapatan produsen dibagi pengeluaran konsumen sebesar P kali Q sama dengan OPEQ. Nah, yang ketiga yaitu misalkan oleh pemerintah harga P dianggap terlalu rendah atau tidak memuaskan dan pemerintah ingin menaikkan harga menjadi P1 dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan produsen. Yang keempat yaitu untuk meningkatkan harga tersebut, maka pemerintah menjalankan kebijakan kuota atau membatasi jumlah produksi hanya sebesar Q1 dengan asumsi kurva permintaan tidak mengalami perubahan. Nah, yang kelima yaitu dengan pembatasan produksi ini, maka kurva permintaan dipaksa menjadi SQ dan barang yang diperjualbelikan serta diproduksi haruslah sebesar Q1. Yang keenam yaitu interaksi permintaan baru yang terjadi setelah kebijakan kuota ditunjukkan oleh kurva D dan SQ, di mana keseimbangan terletak pada E1 yang berarti jumlah barang yang ditransaksikan turun dari Q menjadi Q1 dan harga pasar naik dari P menjadi P1. Yang ketujuh yaitu pendapatan produsen dan jumlah uang yang dikeluarkan oleh konsumen selanjutnya menjadi 0, P1, S1, Q1. Yang kedelapan yaitu yang perlu dicermati adalah ketika harga naik menjadi P1, maka sesungguhnya akan memicu produsen untuk memproduksi hingga Q2. Yang kesembilan yaitu padahal tujuan dari kebijakan pembatasan produksi ini adalah untuk menghalangi petani memproduksi lebih dari Q2. Yang kesepuluh yaitu kebijakan kuota jika dibandingkan dengan penentuan produksi secara pasar bebas, maka akan menimbulkan dua macam perubahan, yaitu harga barang boleh naik, tetapi jumlah barang yang diproduksi atau yang diperjualbelikan akan berkurang. Nah, yang ke-11 yaitu apakah pendapatan akan bertambah atau berkurang sesudah kebijakan membatasi produksi dilakukan? Hal ini tergantung pada elastisitas permintaan di antara titik E dan F. Yang pertama, apabila di antara kedua titik tersebut permintaan bersifat tidak elastis, maka kebijakan membatasi produksi akan menaikkan pendapatan. Hal ini dapat dilihat dari wilayah OPEQ yang lebih kecil daripada wilayah OP1, E1, Q1. Yang kedua, sebaliknya, jika di antara kedua titik tersebut elastis, maka kebijakan membatasi jumlah produksi justru akan mengurangi pendapatan. Yang terakhir atau yang ke-12 yaitu yang harus diantisipasi pemerintah kemudian adalah menyediakan anggaran sebesar wilayah ini untuk membeli kebutuhan produksi. Jika produksi mencapai Q2 sampai Q1 dengan harga P1, selanjutnya dapat menyimpannya sebagai stok pemerintah. Nah, sekian dari saya penjelasan mengenai grafik tentang kebijakan pembatasan jumlah produksi atau kuota. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.